Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang sangat gurih nih, Neil. Yes, betul. So, pengalaman beliau itu gue percaya luar biasa, teman-teman. Ini bukti nyata dari orang yang berproses. Nah, ini bukti nyata bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Perjalanan hidupnya kita bisa belajar, teman-teman, dari ada stage-stage kehidupan. Beliau ini sangat-sangat bagus untuk kayaknya berpikir, menelaah, dan juga menelurkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa loh, teman-teman. So, dia ini sebutannya adalah habit and coach gitu. Nanti kita habit and activity coach. Nah, benar. Jadi pastinya kita bisa belajar banyak dari orang yang luar biasa ini gitu. Selamat pagi teman-teman. Kebetulan hari ini yang sharing menurut saya adalah salah satu orang ya yang sangat rajin sekali. Beliau suka untuk belajar. Beliau juga sangat concern ya area-area tertentu seperti habit. Kenapa sih bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Nah, hari ini beliau tuh menyajikan benar-benar dengan cara yang simpel menurut saya. Karena kalau hal yang rumit dikasihnya rumit, cuman orang jenius katanya yang bisa mempelajari. Tapi kalau hal rumit dibikin simple, nah ini ada satu orang ini memang yang seru sekali menceritakannya, bisa dipersimpel, bisa dipermudah buat kita untuk belajar lebih bagus. Nah, efek sampingnya memang kelihatan ya dari rambutnya. Sampai ini ya, putih ya. Ya, besok saya akan manggil tukang cukurnya Ko Victor ya. Nah, jadi efek sampingnya memang seperti itu teman-teman. Tapi saya percaya bahwa hari ini kita akan belajar something yang bagus sih menurut saya. Banyak poin-poin yang kadang kala kita sudah tahu, tapi hari ini di-remind dengan cara yang lebih mudah kita supaya lebih aware tentang gimana sih kita bisa improve. Kenapa saya melakukan hal seperti ini? Oh iya, karena ini. Dan saya percaya bahwa hal-hal tersebut akan membantu kita nih buat memiliki pertumbuhan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Wow, ini sepertinya udah ready Ko Willy. Udah ready ya? Okay. Siap. Oke, iya. Persilakan aja nih bintang tamu kita nih. Silakan. Terima kasih aplaus yang luar biasa. Yes. Selamat pagi. Pagi, Rey. Aduh. Thank you teman-teman semuanya. Aduh, seneng banget ya bisa ikutan M3 pagi-pagi. Suasananya, semangatnya udah dibakar dulu tadi sama ceritanya Daniel. Jadi saya nggak terlalu berat nih teman-teman tugasnya ya. Oke. So teman-teman selamat pagi. Boleh tulis di kolom chat teman-teman pagi. Zaman dulu ya. Kita lagi on-site teman-teman. Itu sapaan selamat pagi itu benar-benar kita banget ya. Jadi siang-siang ketemu pagi, sore ketemu pagi, malam ketemu pagi ya. Jadi ini benar-benar khas dan gue berharap ini nggak luntur ketika kita ketemu online teman-teman. Ya. So excited banget teman-teman hari ini karena satu topik yang gue bawain ini menurut gue ngebantu banyak ya untuk diri gue sendiri dan banyak orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena sumber-sumber yang gue pakai itu memang akhirnya beredar ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang gini, si Ray ini dia sering ngebahas di area ini, topik itu, terus kemudian buka kelas ini, buka kelas itu. Teman-teman percayalah ya, yang kayak gue di Legacy itu banyak. Ya, cuman saya punya beberapa aktivitas di online sehingga dikenal seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lu hari ini pengen belajar lebih jauh, teman-teman hubungi leader teman-teman ya, belajar sama leader teman-teman karena teman-teman
punya leader itu udah yang terbaik ya. Oke, saya akan share screen teman-teman. Why I do what I do, teman-teman. Why I do what I do. Jadi tadi udah sempat di info juga ya, di sounding juga sama Ko Willy, sama Daniel, sama Ivan ya. Ini tentang kenapa sih gue ngelakuin apa yang gue lakuin. Nah, pertanyaannya, emang ada apa yang dengan ada apa dengan yang gue lakuin sehingga perlu dipertanyakan, teman-teman. Nah, kalau kita hari ini teman-teman di semua aspek ya, di hubungan, di kesehatan, keseharian kita, khususnya di keuangan kita udah melakukan tujuan-tujuan kita udah melakukan apa yang kita rencanakan. Mungkin ya teman-teman ya, nggak harus teman-teman lewatin waktu pagi hari ini bersama dengan Legacy ya M3, karena yang saya akan bagikan ini hanya untuk teman-teman yang pernah merasakan bahwa gua tahu sih ya bahwa ini penting, tapi kenapa ya kok pas lagi udah Pare, suaranya nggak ada, Pare. Oh, ini sudah nyambung lagi. Ke mute kayaknya, Pare. ya tes udah. maaf ya. Udah. Ini entah kenapa hari ini ya. Oke. Saya lanjutkan teman-teman. Jadi kalau kita sadar teman-teman bahwa ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan, kita tahu kenapa itu perlu kita lakukan, dan kita tahu seberapa besar kontribusinya sama goals kita, tapi kita nggak lakukan. Nah, ini teman-teman. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi stay di sini teman-teman beberapa waktu depan, karena saya akan coba breakdown dari perspektif science, kemudian practical tips yang teman-teman bisa lakukan untuk kita boleh sama-sama jadi pelaku-pelaku yang kuat, orang-orang yang disiplin dan konsisten dengan tujuan kita. Nah, teman-teman, saya akan share tentang cerita tentang 3 orang sahabat, teman-teman. Yang 3 orang ini namanya Elsa, Valen, dan Timo ya. Elsa, Valen, dan Timo. Teman-teman, Elsa itu belum lama dia bergabung dengan kantor properti. Ya, sekali waktu dia baru pulang dari seminar motivasi yang dia adain oleh perusahaan properti tempat dia bekerja. Dia semangat banget ya untuk meraih goals-nya, dan dia angkat telepon, kemudian dia mulai telepon, tapi penolakan demi penolakan yang memang akhirnya di industri penjualan itu sebetulnya umum teman-teman. Tapi karena dia baru nyemplung ke industri penjualan, dia kok ngerasa ditolak itu rasanya kayaknya personal banget, dan akhirnya dia mulai baca buku, dia termotivasi lagi. Dia lakukan afirmasi setiap pagi, setiap hari. Bisalah, gue pemenang. Dan tapi akhirnya setelah dia angkat telepon, dia masih belum dapat janji. Akhirnya dia mulai nggak yakin sama diri sendiri. Dan akhirnya gimana ya, coba ya kalau misalnya gue coba browsing deh kompetitor kayak gimana ngejalaninnya. Akhirnya dia mulai sibuk browsing, sampai akhirnya dia sibuk ngumpulin data dan dia nggak pernah telepon orang lagi. Itu Elsa, teman-teman. Yang kedua ya, namanya Valen. Selesai makan siang, Valen itu dia taruh piringnya di atas piring yang dia pakai tadi pagi, kemudian belum dicuci tentunya, dan selesai makan malam dia langsung ke atas, dia nggak cuci, dia naik ke lantai atas, dia taruh piring yang bekas makan malamnya di atas tumpukan piring yang makan siang, teman-teman. Dia nggak langsung cuci dan dia biarin lagi sampai besok paginya. Habis beres itu dia pergi ke kamar, pas lagi mau sampai kamar, lorong di depan kamar itu ada pintu yang udah kedip-kedip, teman-teman. Jadi dia pikir, besok aja lah, nggak apa-apa. Ini bisa dikerjain besok, sekarang udah capek. Akhirnya dia masuk kamar, terus kemudian dia mandi. Beres dia mandi, dia berencana mau bangun habit baca buku 1 chapter sebelum tidur. Bukunya udah ditaruh di samping tempat tidur, dan dia ngecek HP dulu. Siapa tahu ada chat yang penting. Ternyata ada chat dari Elsa. Dan Elsa kirim video Reels Instagram yang lucu. Dia cek, kemudian dia scroll, dia cari video yang lebih lucu lagi, dia kirim ke Elsa, dan begitu seterusnya sampai jam 12 malam, teman-teman. Semula dia rencana nggak tidur lewat dari jam 10, dan akhirnya bablas. Begitu terjadi dari malam ke malam, teman-teman. Kemudian, sahabat kita yang ketiga, namanya Timo. Timo berencana buat pergi di bulan November. Dia mau ngajak orang tuanya ke Bali. Saat itu masih bulan Maret, dan di depan komputer dia tahu dia bisa lakukan yang namanya booking tiket pesawat, cari hotelnya. Tapi persoalannya, booking tiket pesawat dan cari hotel itu sesuatu yang dia bisa lakukan kapanpun.
Nah, akhirnya teman-teman, sesuatu yang biasanya bisa kita lakukan kapanpun, biasanya tidak kita lakukan. Oke? Nah, setiap kali dia mau booking tiket, dia selalu ketemu kerjaan lain yang lebih penting. Sehingga akhirnya dia tangguhkan, dan dia tangguhkan sampai udah waktunya mepet, tinggal sebulan lagi, dia mulai cek online. Oke, ini sekarang kayaknya udah harus nih gue cek lah. Pas dia cek, hotel-hotel udah penuh. Hotel-hotel bagus, hotel favorit udah penuh. Tapi dia udah kepalang janji sama orang tua, jadi dia tetap harus berangkat, dan akhirnya tiket pesawat harga udah 2 kali lipat. Akhirnya terpaksa dia booking yang masih ada, dan waktu mereka mendarat, dan sampai di hotel yang tadinya dia pengennya bukan di situ, teman-teman ya. Begitu dia masuk, lobinya STD banget, kamarnya kotor, banyak nyamuk-nyamuk yang udah mati, kamar mandinya kotor, dia kecewa banget. Rada bau, dan akhirnya makanan nggak enak, dan dia kecewa. Nah, teman-teman, 3 orang sahabat. Ini gambaran dari figur-figur ya, figur-figur prokrastinator yang akan saya coba breakdown, coba sambil untuk kita bisa berefleksi, teman-teman. Karena biasanya kita punya salah satu kecenderungan di antara Elsa, Valen, dan Timo. Elsa, teman-teman, Elsa itu adalah gambaran dari seorang yang punya ekspektasi low, ya, punya ekspektasi low, artinya dia nggak terlalu yakin tuh teman-teman sama dirinya sendiri, ya. Percayalah kalau kita nggak yakin sama apa yang kita kerjain, kita nggak yakin bahwa kita mampu untuk mengerjakan sesuatu, kita cenderung untuk menunda. Oke teman-teman, ini yang pertama ya, expectancy. Kalau kita cenderung, kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, kita nggak yakin sama apa yang kita kerjain ini bakal berhasil atau enggak. Kalau kita nggak yakin bahwa kita punya hal-hal yang bisa kita pakai untuk sumber daya untuk mencapai tujuan, kita nggak yakin, kita cenderung untuk menunda pekerjaan tersebut. Nah, hari ini teman-teman pertanyaannya, apakah teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman kerjain? Oke, di sini kalau kita yakin, kita cenderung untuk mau melakukan. Kalau enggak, kita cenderung untuk menunda. Simply ya teman-teman ya, sederhana aja. Di sini teman-teman butuh self efficacy, keyakinan bahwa ya gue bisa untuk melakukannya. Ya, persoalan gue kurang punya sumber daya itu bisa dicari, bisa diusahain, skill bisa dilatih teman-teman, knowledge bisa ikut kelas. Tapi kalau lu nggak yakin teman-teman, no wonder kita mungkin jadi Elsa ya. Ada orang-orang seperti Elsa. Yang kedua teman-teman, value. Valen ini gambaran dari orang yang value-nya rendah. Dia nggak taruh satu tujuan yang berarti di balik apa yang dia mau lakukan. Percayalah, hal-hal yang biasanya kita tangguhkan dari hari ke hari, teman-teman, itu adalah hal-hal yang bernilai rendah, hal-hal yang nggak punya nilai biasanya, atau dia kalah bernilai dibandingin hal-hal yang lain. Oke, nilai yang kita taruh sama apa yang kita kerjain, tujuan apa yang ada di balik yang kita mau kerjain. Kalau nggak valuable, itu pasti jadi boring, dan kita cenderung untuk menunda, teman-teman. Ya, cenderung untuk menunda. Oke, nah yang ketiga teman-teman, bicara soal Timo ya. Timo ini seorang yang gambaran bahwa kita manusia itu betul-betul time sensitive, teman-teman. Kalau misalnya masih jauh ada di depan, itu cenderung biasanya untuk kita tunda. How far in the future do we need to complete our project? Kalau misalnya semakin jauh, biasanya motivasinya semakin rendah. Kita harus bikin jadi sempit supaya kita nggak menunda. Natur manusia cenderung untuk melakukan sesuatu yang waktunya udah mepet. Ya, ingat nggak dulu zaman sekolah dikasih tugas kumpulin 2 minggu lagi. Nah, biasanya sisa-sisa hari terakhir teman-teman kita baru kerjain ya. Sampai sini teman-teman cukup paham, cukup jelas teman-teman, boleh. Keren banget. Oke. Sip, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita pikir 3 orang ini teman-teman ya, mereka punya kecenderungan. Tapi ternyata kalau nggak ada satu hal ini teman-teman, maka ketiganya mungkin nggak akan jadi procrastinator yang akut. Apakah hal tersebut? Yaitu impulsiveness, teman-teman. Impulsiveness adalah hal-hal yang tidak kita rencanakan, tapi kita lakukan. Impulsiveness adalah distraction. Impulsiveness adalah sesuatu yang membuat kita tidak melakukan yang harus kita lakukan, tapi kita melakukan hal yang lain, yang lebih nikmat. Why? Karena otak kita, teman-teman, punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang lebih
cepat mendatangkan kenikmatan. Saya ulang teman-teman ya. Otak kita didesain memang untuk mencari sesuatu yang nikmat sekarang. Kita tahu goals kita itu nikmat. Timo tahu liburan di hotel yang bagus itu nikmat. Bayar hotel lebih murah, bayar tiket pesawat lebih murah itu nikmat. Tapi masih ada jauh di sana. Dia punya hal-hal lain yang bisa dia kerjakan sekarang dan lebih nikmatnya cepat dia rasain. Begitu pula dengan Valen dan juga dengan Elsa. Impulsiveness-nya ada di sekitar mereka, ya. Dan itu biasanya isinya adalah hal-hal yang mendatangkan instant gratification, teman-teman. Distraction-nya lebih menarik. Dan inilah yang harus kita jaga supaya jumlahnya tetap low di sekitar kita. Jadi rumus lengkap yang saya dapat, teman-teman, dari buku Pierre Steele, teman-teman, itu begini. Expectancy, teman-teman, ya. Berapa yakin lu sama bisnis ini, seberapa yakin lu sama diri lu sendiri, dikali value, nilai yang lu taruh pada apa yang lu kerjakan, apakah ini berarti, apakah ini mengandung sesuatu yang betul-betul selaras dengan tujuan hidup lu, selaras dengan hal-hal yang lu anggap penting dan berharga. Dibagi, teman-teman. Dibagi delay, artinya berapa banyak sih waktu yang tersedia, sehingga kalau semakin sempit itu kita semakin kemungkinan menundanya lebih kecil. Dan dikali impulsiveness, ketersediaan hal-hal lain yang ada di sekitar kita yang bisa membuat kita tidak melakukan yang harusnya kita lakukan. Teman-teman, kalau kita bisa jaga yang di atas ya, namanya itu kalau nggak salah pembilang, ya di bawah itu penyebut, betul nggak sih yang jago matematika? Coba tolong, benar ya? Gue masih nggak ngerti kenapa disebut penyebut dan pembilang. So what? Numerator gitu kan. Nah, tapi intinya di atasnya itu harus tinggi, teman-teman. Harus tinggi. Di bawahnya itu harus rendah. Oke. Kalau di bawahnya rendah, teman-teman, itu skor motivation levelnya lebih tinggi. Ya, saya baca dari buku ini, teman-teman, yang hari ini mungkin 50, 60, 70% ya dari buku ini, teman-teman, bahan saya. Nah, impulsiveness, teman-teman, tentu sesuatu yang menggoda. Kita nggak mudah menahan diri di lingkungan yang banyak godaan. Saya, teman-teman, kalau masuk ke ruang kerja dan di depan ruangan saya ini cuma ada handphone dan phone book. Artinya saya nggak bisa buka apps yang lain. Saya pasti telepon orang. Saya nggak punya hal-hal yang lain bisa saya kerjakan. Tapi kalau misalnya saya mulai ada handphone, phone book, dan Instagram, saya akan cenderung untuk membagi aktivitas saya antara Instagram dan phone book ya untuk telepon orang. Dan begitu seterusnya. Kalau teman-teman mau melakukan habit baca, setting lingkungan teman-teman untuk cuman ada buku. Tapi kan juga nggak seideal itu, bener nggak sih? Saya ikutan eating reorder-nya Coach Roy Irawan, teman-teman. Teman kita punya tools, mereka bagus banget ya. Intinya menyehatkan orang lah. Oke, saya ikut. Dan paling nggak mudah, itu ketika saya makan di luar. Ketika saya pergi keluar beraktivitas di luar. Lebih nggak mudah buat jaga supaya makannya lebih sehat, teman-teman. Tapi kalau lagi di rumah, saya lebih gampang. Kenapa? Karena ya akhirnya lingkungan kita ada impulsiveness-nya seperti apa. Nah, teman-teman, hari ini impulsiveness apa yang ada di sekitar lu yang membuat lu nggak melakukan apa yang perlu lu lakukan. Saya sempat ngobrol sama Ko Andre dan ternyata setelah dicek up, teman-teman, ya saya punya banyak impulsiveness dalam hidup yang selama ini jangan-jangan 7 tahun saya di Prudential, saya tuh nggak full time loh. Loh, Ray, bukankah lu cuma makan dari income lu di Prudential? Ya, betul, ini piring nasi saya, teman-teman. Tapi ternyata bukan cuma soal lu single task, bukan cuma lu terdaftar di satu pekerjaan, yaitu di Prudential, tapi mungkin ada hal-hal lain yang mendistract lu. Hal-hal yang menjadi sesuatu yang impulsif, teman-teman. Karena impulsif ini cenderung nikmat, ya, ada di sekitar kita dan cenderung menikmat. Kita menunda bukan karena kita penunda, tapi karena kita manusia. Semua manusia melakukannya, teman-teman. Jadi tenang aja, ya. Kalau misalnya lu pernah melakukannya atau lu sedang melakukannya, teman-teman, bersyukur karena hari ini kita mau cari tahu nih gimana caranya supaya kita nggak jadi orang-orang yang sering melakukan penundaan. Thank you, Ko Andre. Betul, instant gratification. Oke, nah bicara soal impulsif, teman-teman. Coba boleh tolong jawab, siapa yang menurut teman-teman lebih impulsif, anak-anak atau orang dewasa? Boleh, tolong. Orang dewasa. Orang dewasa, kenapa? Yang lebih impulsif, yang lebih meledak-ledak.
nggak ada hubungannya kayaknya orang dewasa, anak-anak kayak Oke. Jadi dua-duanya ini ya. Oke. bisa impulsif. Dua-duanya bisa ya, benar-benar. Iya, Kayaknya loh. Benar. Setuju banget ya teman-teman ya. Akhirnya sebetulnya nggak ada hubungan anak-anak dan orang dewasa, tapi anak-anak itu nggak punya pilihan teman-teman, karena waktu di usia-usia tertentu memang akhirnya cuman ada impulsiveness dalam hidup mereka. Ya, saya mau kasih lihat sebuah video hasil dari marshmallow test. Ini uji ketahanan, uji willpower, uji banyak hal ya teman-teman ya, berangkat dari hasil uji yang satu ini teman-teman. Jadi ini penelitian dari tahun 1970, kemudian dilanjutkan. Nanti kita akan lihat hasilnya. Saya akan share videonya teman-teman. Dikasih marshmallow teman-teman dan disuruh makan. Kalau dia bisa tahan 15 menit sampai orang tuanya kembali atau si staff ini kembali, dia akan dapat 2. Alright, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Kalau ada Rolliver teman-teman, anak gue yang I'm gonna go do something, and then I'll come back. langsung It's diambil, yummy. ya, langsung dimakan. It smells really good. Perhatikan ekspresi mereka, ya, betapa mereka berjuang teman-teman untuk menahan diri untuk tidak makan. Bagian katanya ngebayangin itu cuman awan, gumpalan awan. Nanti kalian akan lihat ya, ada anak-anak yang lebih kecil usianya. Kita lihat So apa it's up yang to you. You can mereka have it now, or lakukan. you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Aduh. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Oke, teman-teman. Jadi anak-anak ini gambaran ya, teman-teman ya. Gambaran bagaimana manusia itu memang punya keinginan dan memang punya karena didesain seperti itu. Oke, menahan sampai halu. Nah, hasil penelitian bilang teman-teman bahwa anak-anak yang akhirnya bisa punya delay gratification, bisa menahan diri untuk tidak makan, oke, sampai si orang dewasanya itu kembali, atau mereka punya ketahanan yang cukup tinggi. Jadi di menit-menit terakhir mereka udah nggak kuat, akhirnya mereka makan.
Tapi ada yang di menit-menit awal mereka makan. Itu instant gratification, kelompok yang instant gratification, teman-teman. Nah, orang-orang yang bisa menahan lebih lama atau menahan sampai si orang dewasanya kembali, itu ternyata punya higher self-worth. Punya rasa berharga ya. Itu lebih tinggi, self-esteem lebih bagus, kemudian punya kemampuan untuk menahan stres, teman-teman. Oke. Kemudian ya menahan stres pada saat dewasa, dan mereka yang punya yang nggak menahan diri itu ternyata nilai secara sekolahnya nilainya lebih nggak bagus, SAT-nya lebih jelek, mereka cenderung lebih kena yang namanya obesitas, mereka yang nggak bisa menahan diri kuat itu hidupnya lebih nggak sukses setelah diteliti 20-30 tahun kemudian. Jadi dan ya teman-teman ya, ternyata hari ini kalau teman-teman mau coba ya lakukan, saya juga penasaran pengen coba ini sama Raylin dan Oliver untuk menguji seberapa mereka punya ketahanan. Oke, nah teman-teman, anak kecil ini teman-teman ya, anak kecil ini itu gambaran yang paling gampang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kemarin juga waktu si Oliver mau minta minum di mobil, minum. Mamanya bilang, tunggu bentar, mau pasang dulu seatbelt, tetap aja dia tetap minum. Disuruh nunggu sebentar nggak bisa. Siapa di antara kita teman-teman yang mungkin tadi termasuk kelompok orang yang menurut Ko Victor, orang dewasa juga sama aja kok impulsif. Betul, karena ada teman-teman kelompok orang dewasa yang impulsiveness-nya seperti anak-anak, meledak-ledaknya seperti anak-anak. Teman-teman, anak-anak cari kenikmatan karena mereka cuma punya limbic system. Prefrontal cortex-nya itu belum sempurna. Tapi orang dewasa, teman-teman, semestinya ya melewati masa-masa yang membentuk prefrontal cortex mereka menjadi lebih baik. Jadi kalau anak-anak di bawah umur 2 tahun itu wajar banget ya teman-teman ya. Misalnya kita tidak melakukan yang seharusnya anak-anak tidak melakukan yang harus dilakukan, tapi mereka melakukan yang mereka mau lakukan. Karena apa? Limbic system itu punya tugas memang membuat kita survive, membuat kita tetap hidup, punya semangat untuk tidak terluka ya, menghindari pain, mengejar kenikmatan, dan itu bagian otak yang kekanak-kanakan. Dan waktu kecil itu pertama jadi janin gitu ya teman-teman ya, itu seperti ikan, nggak punya apa-apa. Terus kemudian berkembang jadi kayak reptil. Yang tumbuh duluan apa? Limbic system, teman-teman. Ya, limbic system. Terus kemudian berkembang lagi jadi mamalia. Nah, mamalia, teman-teman, itu punya prefrontal cortex, tapi yang paling sempurna dan paling bagus itu manusia. Jadi beberapa kayak simpanse itu punya, teman-teman ya. Simpanse itu punya. Tapi di manusia pun prefrontal cortex itu berkembangnya belakangan. Dan berkembang berdasarkan apa yang di lingkungan yang ada di sekitar dia dan bagaimana dia berespon, teman-teman, mendewasakan prefrontal cortex-nya. Jadi betul yang Ko Willy bilang, bagian otak yang hanya dimiliki manusia dan sedikit hewan, teman-teman, ya. Dan sedikit hewan, teman-teman. Misalnya contoh simpanse, ya. Simpanse itu punya struktur otak yang katanya mirip manusia. Bisa disuruh tunggu 8 menit untuk dapetin hadiah. Keren kan? Ya. Simpanse loh, teman-teman. Tapi kalau kita jadi orang yang meledak-ledak, ada lihat langsung pengen beli. Ada enak pengen langsung dibeli, itu jadinya impulsive buying ya. Itu salah satu topik yang suka dibahas juga kalau teman-teman ikut financial hack-nya Ko Rico ya, impulsive buying teman-teman. Itu terjadi karena mereka hanya mengandalkan limbic system-nya. Tapi simpanse itu bisa menahan diri. Bahkan katanya simpanse jantan itu suka berbagi hasil buruan untuk nanti pada saat musim kawin dia tuh dipilih sama si simpanse betinanya. Ya, jadi apakah kita hari ini teman-teman ya lebih punya ketahanan dibandingkan seekor simpanse? Oke. Ya. Nah, teman-teman. Jadi ini kalau boleh saya rangkumin ya, why I do what I do. Niat yang masuk akal yang teman-teman tahu itu diproses di prefrontal cortex. Ini adalah slow thinking-nya. Kalau teman-teman baca bukunya Daniel Kahneman, teman-teman, ini buku yang tebal banget ya. Ini setebal kitab suci saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau baca buku, kayaknya bukan buku yang bagus untuk teman-teman baca di awal, tapi dia pakai istilah bagus, slow thinking dan fast thinking. Slow thinking, teman-teman, itu prefrontal cortex. Waktu kalian goal setting, kalian bikin perencanaan, weekly scheduling, dan lain sebagainya. Kita mikir pakai logika, dan itulah bagian otak yang dewasa. Terkendali. Tapi ada bagian otak yang mencari kenikmatan, fast thinking, meledak-ledak. Pokoknya harus menghindar dari penderitaan. Kalau ada yang klakson, nah ini yang kerja, teman-teman. Kita langsung menghindar. Kita nggak mikir dulu, ini siapa yang klakson ya? Sebentar. Dia kira-kira intensinya apa ya? Keburu jeger, ditabrak, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dengan baik ya,
kita punya limbic system dan kita tahu kapan kita harus pakai prefrontal cortex, kita akan punya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang dewasa, teman-teman. Nah, jadi sampai sini kayaknya cukup jelas ya, teman-teman ya. Saya rangkumin sedikit. Ini yang terjadi ketika kita mau ngelihat ada procrastination equation, teman-teman. Ada dua hal ya. Tadi kita bahas tentang what I do, why do I do what I do, teman-teman. Ini yang terjadi di otak kita. Kemudian ini adalah struktur otak ya, yang kalau kita bisa punya PFC lebih dewasa. Teman-teman, saya kasih satu contoh lagi ya supaya lebih clear di sini. Monyet kecil, teman-teman, yang termasuk golongan gumivore. Gumivore itu pemakan getah. Jadi itu katanya lebih punya self control dibandingin monyet Tamariska. Tamariska kapas yang rambutnya itu kayak kapas warna putih. Itu insectivore, pemakan serangga. Itu tiap ada serangga lewat dia makan, dia makan, dia makan. Monyet kecil yang gumivore, yang harus garuk-garuk dulu pohon sampai pohonnya ngeluarin getah, dia tungguin, terus dia baru makan, itu punya self control lebih bagus. Jadi tugas kita yang pertama, teman-teman, struktur otak PFC ini harus kita pakai lebih banyak di prudensial ya. Ya tentu ada dua-duanya, ada tugas, tapi PFC ini yang mendewasakan dan membuat kita boleh punya kedisiplinan. Nah, yang kedua tadi kita belajar tentang procrastination equation. Ada 4 variabel. Yang pertama expectancy, seberapa kita yakin, seberapa kita percaya ini benar, ini bisa, oke. Kemudian seberapa berharga, value, seberapa penting, kemudian seberapa banyak impulsiveness dalam hidup kita, dan seberapa panjang waktu yang kita punya untuk melakukan yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, saya ngerti bahwa terus apa yang harus saya lakukan, Ray? Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya menemukan satu tool, satu metode yang bisa ngebantu kita ya, untuk kita boleh punya satu tujuan yang efektif. Karena penundaan itu sangat erat kaitannya dengan tujuan. Ya, kalau kita lihat dari rumus ini kaitannya kuat sekali dengan yang namanya tujuan. Kalau kita punya tujuannya jelas, clear, dan penting, teman-teman akan punya kecenderungan untuk tidak menunda. Nah, ada sebuah tools, teman-teman, namanya Goal Trainer. Oke, teman-teman bisa temukan di procrastination.com ya, anti procrastination apps. Di sini, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk melakukan self assessment di catatan teman-teman ya. Jadi berharap ini bukan cuma jadi satu hal yang teman-teman dengar, oke ini bagus, tapi ini sesuatu yang betul-betul merasuk, dan ini tentang gua, ini tentang jangan lewatin 1 jam di sini teman-teman di M3 dengan sekedar dapetin satu hal yang baru, tapi buat ini relate dengan situasi teman-teman sehingga teman-teman punya metode yang pas sampai di pertengahan tahun kita capai goal kita. Nah, saya akan pandu dengan 10 pertanyaan. Ya, 10 langkah yang udah diteliti sama University of Calgary. Dan ini dibahas di buku ini, teman-teman, Procrastination Equation, yang terbit tahun 2010. Jadi, saya juga penasaran, kenapa kok mirip banget ya dengan bukunya Atomic Habit. Tapi Atomic Habit terbit 2018, teman-teman. Dan saya kira ini salah satu buku pendahulunya ya. Ya, kalau kita mungkin di Atomic Habit pendekatannya pengen bangun kebiasaan. Kalau di sini, Pierre Steele tulis dalam pendekatan supaya kita tidak menunda. Dua-duanya berangkat dari pendekatan kerjasama, cara kerja otak, jadi pasti akan ada banyak kesamaan. Nah, saya mau ngajak teman-teman, udah siap catatannya, udah siap agendanya? Nanti from point to point, teman-teman kasih jeda ya, kasih jarak, karena nanti akan ada catatan tambahan di langkah kesekian, kita balik ke langkah 1, kita balik ke langkah 2, dan seterusnya. Ya, jadi kasih jeda, oke? Nah, saya akan mulai teman-teman. Yang pertama, ya, teman-teman buat goals yang menantang. Buat goals yang menantang. Make it challenging. Oke, teman-teman sekarang tulis tujuan yang teman-teman pengen capai. Apapun itu, ya. Mungkin tujuan mingguan, atau kalau mungkin teman-teman sebagian pengen bulanan, akhir bulan ini nih, April saya pengen apa, atau saya pengen di akhir semester ini, saya pengen di akhir tahun ini, ya. Teman-teman silakan tulis. Ya, tujuan yang paling bagus itu saat tujuannya menantang tapi tidak terlalu menantang. Nah, ini kontradiktif ya teman-teman ya. Menantang tapi tidak terlalu menantang. Ya, karena ada penelitian ya, ini di Goldilocks ya, pernah diteliti. Kalau terlalu menantang ya, itu bikin kita jadi cenderung nggak mau melakukan. Udahlah kayaknya nggak mungkin lah, gua mah nggak mungkin. Misalnya contohnya, lu masuk prudensial dan lu pengen di tahun pertama lu punya income 1 miliar per bulan. Wah, teman-teman, itu terlalu menantang. Tapi kalau misalnya lu punya tujuan, saya pengen
ke Prudential dan saya pengen punya income 100.000 per bulan. Nah, itu tidak menantang, teman-teman, ya, tidak menantang. Kalau nggak menantang, kita tidak tertantang untuk menyelesaikan, tidak tertantang untuk melakukan. Jadi kita keluarin cuman separuh energi, kita keluarin cuman separuh dari CC-nya kita, teman-teman. Pak Toro bilang bagus, kita tuh punya yang namanya apa disebutnya, jadi saya lupa tuh. Tapi intinya kalau dibaratkan sebuah mobil tuh kayak CC-nya. Ada yang punya 1.200 cc, tapi cuma dipakai 600. Ada yang punya 1.500 cuma dipakai 1.000. Nah, saya tahu kenapa Ivan Sansan beli rumah di Dago, ya, nan jauh di sana, adem dan nikmat. Karena Fortuner 2.500 cc-nya itu maksimal dipakai. Ya, oke teman-teman. Jadi tulisin goal yang menantang, yang memang ini pas nih sama lu nih, ya. Saran saya, ini berkaitan dengan pekerjaan kita di Prudential, which is bisa teman-teman lakukan nanti kalau mau dilakukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Tapi yuk kita sepakatin ini tentang Prudential, tentang apa yang teman-teman kerjain di Prudential. Goals-nya nggak harus berkaitan dengan achievement Prudential, tapi mungkin apa di balik itu yang lu pengen capai. Oke, kalau udah teman-teman, saya lanjut. Yang kedua, teman-teman, make it approach what you desire. Buat goal yang positif. Fokus pada apa yang lu pengen capai, bukan yang pengen lu hindari. Bikin positif, teman-teman. Ini mungkin buat teman-teman yang udah positif, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya goalnya masih negatif, misalnya contoh, saya mau keluar dari kerjaan, itu masih negatif nuansanya, teman-teman. Tapi kalau misalnya saya mau menemukan pekerjaan yang sesuai dengan panggilan saya, misalnya itu lebih positif, teman-teman. Ya, tujuan pendekatan itu kita perlu membingkai, ya, tujuan kita itu untuk mencapai garis akhir, bukan semakin jauh dari garis awal. Ya, bukan dari garis start, tapi dari garis akhir seperti apa yang lu pengen ini ya teman-teman ya capai. Nah, jadi daripada kita tulis saya pengen mengakhiri hubungan yang buruk, tapi lebih baik teman-teman tulis menemukan pasangan yang tepat. Daripada teman-teman bilang saya mau beresin utang, lebih baik teman-teman tulis menghasilkan lebih banyak uang. Berhenti makan junk food, mending teman tulis makan lebih sehat. Nah, di Prudential, daripada teman-teman tulis gue nggak mau demosi tahun ini, ya ada nggak teman-teman ya yang punya goal saya nggak mau demosi? Oke, teman-teman tulis promosi tahun ini, ya, atau tetapkan satu angka yang teman-teman mau capai yang lebih positif ya. Produksi gue nggak turun dibanding tahun lalu, mending teman-teman tulis produksi gue di atas produksi tahun lalu dan seterusnya. Ya, ini kayaknya simple, sederhana. Saya lanjut ke poin yang ketiga. Make it meaningful, teman-teman. Buat ini jadi berarti. Nah, di poin ini kita akan agak kelamaan sedikit ya, teman-teman ya. Dan saya mau ngajak teman-teman melalui proses-prosesnya. Kita punya kecenderungan, teman-teman ya, untuk lebih pengen cepat sampai ke tujuan. Dan kita tahu kalau kita pengen lebih cepat, kita perlu buat itu penting, menarik, dan menyenangkan. Kalau itu nggak penting, sekali lagi, kita cenderung tidak melakukan dan kita cenderung menunda. Nah, salah satu cara yang terbaik untuk membuatnya penting adalah menghubungkan dengan apa yang lu rasa penting dan berharga dan jadi nilai-nilai utama dalam hidup lu. Coba lihat lagi teman-teman nomor 1, apakah itu udah sejalan, apakah itu selaras, teman-teman. Ya. Lupakan apa yang dipikirkan orang lain, lupakan apa yang orang tua pernah bilang sama lu, mereka pengen apa, lupakan. Lupakan juga, teman-teman ya, kalau ini terjadi secara tidak disengaja. Misalnya pasangan lu bilang, gue pengen ini, gue pengen itu. Kalau ini terjadi secara tidak sengaja, dan itu bukan orisinil tujuannya lu, lupakan. Kecuali lu memang punya tujuan untuk memberikan apa yang pasangan lu perlu. Itu beda ya teman-teman ya. Kecuali dengan sengaja memang lu bikin tujuan bersama dengan pasangan. Nah, apalagi kalau teman ya, lupakan. Lupakan juga tujuan leader lu, lupakan. Ini tentang lu dan tujuan lu. Kenapa ini penting? Coba jawab 2 pertanyaan ini dulu, teman-teman. Kenapa ini penting buat lu? Dan apa yang lu rasain ketika lu mencapai hal tersebut? Ya. Orang-orang yang punya goal, gue pengen makan lebih sehat. Ada yang punya tujuan, karena gue ngerasa kalau gue lebih sehat, gue lebih berharga. Ada, fine, nggak apa-apa. Tulis aja dulu, teman-teman. Gue ngerasa kalau gue lebih sehat, gue kelihatan lebih menarik. Fine, nggak apa-apa. Tulis aja. Ada orang yang nyelesain tugas lebih cepat supaya apa? Gue pengen bisa bantu orang lain. Ada yang masuk ke Prudential karena pengen bantu orang tua. Silakan, jangan ikutin alasannya orang lain. Ya, ini alasannya lu. Lu pengen punya karir bagus, itu alasan. Lu pengen nabung itu orang-orang beda-beda ya. Ada yang pengen lebih ngerasa secure, ada yang pengen buat istrinya secure,
Kalau gua mungkin nggak terlalu ini ya teman-teman, tapi perlu teman-teman tabungan untuk lebih secure. Atau ada yang mikir, ini buat investasi gua di masa depan dan lain sebagainya. Buat masing-masing personal, ya. Nah, saya mau teman-teman ajak teman-teman buat stop for a while, teman-teman ya. Dan saya akan ajak teman-teman untuk boleh sama-sama ya kita berproses dengan goal kita untuk memastikan it is a meaningful goal. Ya, it is a meaningful goal. So teman-teman boleh nggak yang on cam, yang off cam nggak apa-apa. Teman-teman ambil waktu ya, tenang ya. Boleh tutup mata kalau itu membantu. Saya mau ngajak teman-teman untuk boleh ambil nafas dan buang nafas dulu ya. Teman-teman, satu set kita lakukan 10 kali ya. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale ya. Kita lakukan bareng-bareng yang pertama, set yang pertama ya. Oke. 1, 2, 3. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Lakukan cepat teman-teman. Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Ambil waktu sejenak teman-teman istirahat. Rasakan teman-teman boleh punya detak jantung yang lebih cepat. Teman-teman boleh punya merasakan napasnya. Kita ambil set yang kedua. Tarik napas, buang napas dengan kecepatan. Kita lakukan sekarang. Teman, istirahat sebentar. Lebih tenang teman-teman. Lakukan set yang ketiga. Tarik nafas, buang nafas. Oke. Teman-teman boleh saat ini lakukan latihan bersyukur. Teman-teman ambil memori tentang hal yang paling teman-teman syukurin dalam hidup. 3 hal yang teman-teman merupakan hal terbaik yang pernah teman-teman rasain. Rasakan teman-teman ada di sana. Oke, teman-teman udah pilih 3 hal ya. Pilih dulu hal yang pertama. Rasakan teman-teman ada di sana. Rasakan excitednya, rasakan ketenangannya, rasakan sukacitanya, happy-nya. Teman-teman lagi sama siapa, rasakan ada di sana, hadirlah di sana teman-teman. Oke, bersyukur untuk hal yang kedua. Apa yang teman-teman syukuri? Kenapa teman-teman bersyukur akan hal itu? Rasakan teman-teman. Teman-teman ada di sana mungkin dengan orang-orang yang kalian kasihi, dengan orang-orang yang dekat, rasakan. Feel that moment teman-teman. Bersyukur untuk hal yang ketiga. Hal berharga, hal penting, kejadian paling penting dalam hidup lu yang pernah terjadi dan lu betul-betul bersyukur. Rasakan teman-teman, hadir di sana. Teman-teman boleh feel peace-nya, kedamaiannya. Rasakan ada energi yang teman-teman boleh dapetin ketika teman-teman ada di tempat itu. Bawa ke masa sekarang teman-teman. Masa di mana teman-teman hadir hari ini. Dan terakhir saya mau ngajak teman-teman untuk boleh bayangkan ketika teman-teman udah ada mencapai goals yang teman-teman tulis tadi. Rasakan teman-teman udah ada di sana. Ini bukan lagi sesuatu yang teman-teman mau capai, tapi teman-teman sudah capai. Teman-teman ada dan hadir betul-betul di momen kalian menyelesaikan. Ya, kita boleh betul-betul ada di panggungnya. Kita boleh betul-betul ada di rumahnya, di mobil, bareng sama pasangan kita. Kita mungkin lagi betul-betul pengen pergi ngajak orang-orang yang kita sayang. Rasakan teman-teman ada di sana, lagi jalan, mungkin sambil pegangan tangannya.
Kalau itu rumah, teman-teman masuk bareng-bareng ke rumahnya, buka pintunya, lihat wajah orang-orang yang teman-teman sayangi. Apa yang teman-teman rasain? Dengan semua jerih lelah teman-teman akhirnya berhasil dan udah mencapai ke sana. Apa yang teman-teman rasain? Rasakan teman-teman. Rasakan juga apa yang dirasakan oleh keluarga kita. Rasakan apa yang dirasakan oleh anak kita, oleh orang tua kita. Di momen itu, kalau itu orang tua kita, dia bilang, saya bangga. Kalau itu, teman-teman boleh kita buka matanya. Kalau itu tentang sesuatu yang dengan pasangan, dia bilang dia bangga. Ya, kalau itu anak kita, dia bilang saya bangga Pak, saya bangga Mah. Ya teman-teman, selamat teman-teman sudah melakukan yang terbaik buat diri teman-teman. Ini hadiah terbesar yang bisa kita dapat di pagi hari ini. Oke, Ray bangunin Riko, katanya Riko ketiduran. Oke. Saya percaya teman-teman ketemu dengan momen-momen berharga ya. Itu adalah bagaimana kita melakukan yang namanya proses visualisasi. Kita membayangkan teman-teman. Itu penting untuk tujuan ya, itu penting untuk tujuan dan kita nanti akan lakukan yang namanya mental kontras. Tapi sebelumnya teman-teman coba tulis ya, tulis dulu di bagian yang ini ya. Setelah teman-teman tadi tulis kenapa ini penting, kenapa ini berharga, apa yang lu rasain, teman-teman mungkin boleh tulis lagi, tambahin teman-teman. Apa yang lu betul-betul rasain. Boleh tulis teman-teman. Oke, teman-teman ya. Di sini teman-teman masih di poin ini ya, masih di poin ini. Jadi masih di poin nomor 3 ini teman-teman. Sekarang kalian tulis ya antara kalian dan goals kalian. Tulis penghambat apa yang mungkin membuat kita nggak sampai ke sana. Ya, ini namanya proses mental kontras. Mental kontras setelah kita tahu, kita ngebayangin ya. Kita tulis. Terus apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang mungkin menghambat saya? Banyak visualisasi itu nggak bekerja karena kita cuma visualize, tapi kita nggak being real. Jadi teman-teman tulis apa yang mungkin menghambat teman-teman. Aduh, Koriko tahu nggak ya, tadi tuh ya saya udah pilih lagunya 7 menit ya, lagunya yang 7 menit, ternyata saya ngomong belum selesai. Jadi saya harus udahin teman-teman ya. Mohon maaf kalau teman-teman saat itu lagi merasakan bareng sama orang tua dan saya udahin ya, mohon maaf. Itu YouTube-nya yang saya pilih tadi lagunya cuma 7 menit. Oke, lain kali 10 menit teman-teman ya. Nah, jadi oke, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman tulisin 3 hal ya. Tulisin 3 hal yang jadi keuntungan ketika lu sampai ke sana. Apa sih 3 hal yang berbeda? Apa sih 3 hal yang berubah ketika lu sampai di sana? Apa yang berubah dari hidup lu ketika lu sampai di sana? Ketika lu mencapai tujuan lu. Mungkin dari segi keuangan, mungkin lu bisa bawa anak lu pergi ke satu tempat, teman-teman. Saya ingat waktu saya melakukan proses ini, saya lagi ada di Paris, di Disneyland bareng sama Raylin. Ya, saya ingat itu membuat saya betul-betul menangis dan saya tahu personal, walaupun orang bilang Disneyland Jepang lebih bagus, iya betul, saya juga pengen ke sana. Tapi buat saya Disneyland Paris karena saya pernah janji personal sama Raylin. Ya, saya bayangin saya ada di sebuah rumah yang layak. Ya, saya kasih satu rumah yang layak buat keluarga saya, rumah pribadi, rumah yang kamarnya seperti apa. Saya bisa bayangin saya ada waktu itu sama Raylin dan itu jadi satu benefit buat saya, satu keuntungan, satu hal yang berbeda dibandingin hari ini teman-teman. Oke, teman-teman yang nomor 3 kita anggap selesai ya. Sebetulnya ini mungkin teman-teman boleh lakukan prosesnya lebih panjang. Kita masuk ke yang keempat, komitmen check.
Nah, teman-teman jawab 3 pertanyaan ini ya. Ini bicara soal seberapa penting, seberapa yakin. Kasih skor sama teman-teman ya, seberapa penting goal ini buat kita. Oke. 1 sampai 10. Apakah menurut lu ini kalau gua nggak capek, ini masalah besar nih. Kalau gua nggak mencapai, ini bahaya nih. Atau misalnya buat lu, nggak apa-apa lah, kayaknya gua nggak capek juga. Nah, itu skor 1, teman-teman ya. Kayaknya nggak harus lah, kayaknya nggak masalah. Tapi kalau misalnya, dan ini penting banget, ini harus gua capai nih, 10, teman-teman. Ya. Seberapa yakin lu sama lu ke diri lu sendiri, apakah lu bisa mencapai goal tersebut? Gua yakin banget, Ray, gua pasti bisa. Kasih skor 10. Gue nggak terlalu yakin sih. Gue nggak yakin sama sekali sebetulnya, Ray. Itu 1, teman-teman. Seberapa kita mau berkomitmen? Gue mau komit gila-gilaan pokoknya. Ya, 1 sampai 10, itu 10. Kalau ada masalah di tengah jalan, ya tinggal quit aja. Itu 1, teman-teman. Ya. Oke, sekarang jumlahin. Kalau ada di skala 0 sampai 10, nggak mungkin 0 sih ya, teman-teman ya. By the way, pasti antara 3 sampai 10 ya. Itu low, teman-teman. Oke, kalau 11 sampai 20 average, 21 sampai 30 itu high. Nah, teman-teman udah yakin belum sama goals? Cipenny? Pertanyaan ketiga tadi kelewat. Catat. Yang 4 tapi yang Anda mau bagian berkomitmen? Ya. itu. Oke. Ya, berapa kita mau berkomitmen? Ya minimal sekarang ngomong dulu lah ya. Oke. Oke, teman-teman kalau ada yang kecepatan tolong kasih tahu saya ya. Oke. Nah, jadi ini skor ini teman-teman boleh jumlahin. Oke, dan lakukan checking ya, teman-teman ada di skor berapa. Kalau misalnya kita masih ada di low, teman-teman mungkin antara belum yakin ini benar atau enggak, coba ngobrol lagi sama leadernya. Ya. Apakah ini betul-betul mungkin perlu digali, perlu dibantu, teman-teman boleh ambil waktu journaling ya. Atau mungkin juga itu timbul dari ketidakyakinan kita bahwa kita bisa mencapainya, itu hal yang berbeda ya, membuat skor rendah. Tapi kalau misalnya teman-teman udah di high atau at least average ya oke lah. Nah, kalau misalnya masih di average, mungkin nggak karena kita nggak yakin ini goalsnya terlalu besar, jadi kita nggak yakin, teman-teman bisa lakukan namanya island hopping. Island hopping itu kita biasanya pakai istilah di tourism. Dari satu pulau ke pulau lain. Island hopping di Greek, island hopping di Belitung, island hopping di Lombok misalnya ya. Nah, itu teman-teman pergi dari satu pulau ke pulau lain. Ingat kan ada lagu ya? Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, kalau dia lagi ada di pinggir, Karimun Jawa juga ada island hopping, nggak betul, Pak Andre? Kalau ada dia di pinggir pantai dan dia disuruh buat melaut, pergi melaut, dan dia nggak bisa lihat ada pulau di depannya, itu kecenderungan si nenek moyang kita itu untuk tidak melakukan. Tapi kalau ada lihat tuh, oh ya itu tuh ada tuh pulaunya tuh, oke, dia akan cenderung untuk pergi. Dia berlayar dan dia sampai. Dia explore, oh ternyata pulau ini menghasilkan buah-buahan. Oke, that's good. Dia explore 1 bulan, dia pergi lagi ke pulau selanjutnya. Dia lihat lagi, ada ujungnya tuh, gua mau ke sana. Akhirnya dia berlayar lebih cepat karena skill udah lebih bagus. Dia sampai dan dia explore, ternyata ini menghasilkan mineral. Dan ini bisa itu. Dia explore lebih cepat karena dia udah lebih terlatih. Dan begitu seterusnya, semakin cepat, semakin baik, semakin besar, semakin banyak. Nah, seperti itu kalau kita mau bangun habit, teman-teman. Namanya success spiral, teman-teman. Ya, kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, sukses spiral ini menariknya teman-teman ada 2. Ada yang dari bawah ke atas, ini seperti ice cream cone yang kita harapkan, atau seperti ke bawah, teman-teman, seperti traffic cone. Nah, teman-teman tinggal pilih ya. Teman-teman mau membuat spiral ke atas atau spiral ke bawah. Ada orang-orang yang ketika udah nggak yakin, dia gagal, dia ngomong yang nggak bagus tentang dirinya sendiri, itu semakin spiral ke bawah. Tapi saya mau ngajak di sini, mulai dulu dari goals kecil, mulai dulu dari aktivitas yang lebih kecil, tapi kita bangun habitnya sehingga kita boleh getting better dan getting better from time to time, teman-teman. Oke. Clear ya, teman-teman ya, di poin 4 ini ya. Kita lanjut. Nah, di poin yang kelima, bicara sub goal. Nah, namanya goal besar, teman-teman ya. Nggak ada goal yang besar yang bisa dicapai dalam satu pukulan, teman-teman. Ya,
Tujuan yang menantang itu jarang tuh bisa dicapai dalam satu kali usaha. Kita perlu chunking, kita perlu pecah-pecah. Tugas besar jadi tugas-tugas kecil sehingga membuatnya lebih mudah dikelola. Teman-teman akan cenderung lebih termotivasi ya untuk melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas yang kecil ketimbang satu tugas besar. Ada satu buku di Timothy Peace judulnya Getting Started. Ya, Get Started. Nah, dia bilang daripada bilang just do it, mending just started ya. Just get started itu lebih mudah, teman-teman. Karena waktu kita bilang just do it, kita kepikir menyelesaikan 100 juta API. Kita terpikir menyelesaikan 1 miliar, teman-teman. Itu lebih berat dibandingin kita pecah ke goal-goal kecil. Jadi get started, teman-teman ya. Nah, tetapkan tujuan, tetapkan goal-goal kecilnya. Ya, boleh berupa timeline, artinya dari sini ke sini ke sini ke sini. Boleh juga teman-teman boleh lakukan beberapa aktivitas. Misalnya contoh, waktu saya bikin ini saya breakdown, oh promosi itu 900 juta API, 6 NAA, itu saya lakukan teman-teman ya. Kemudian kalau saya punya goal untuk mempromosikan AAD, artinya saya harus tahu AAD itu berapa ya targetnya. Oh 4, oh 300 juta. Nah itu teman-teman boleh make sure ya, sub-goal-nya. 3 minimal, maksimal 5 ya, itu udah kebanyakan. Oke? Jadi jangan terlalu kecil sekali lagi, tapi juga jangan terlalu besar. Gak ada aturan persisnya harus gimana, tapi bayangin kalau misalnya teman-teman mau nge-gym 1 jam, better teman-teman breakdown kardio setengah jam, beban setengah jam. Kalau teman-teman mau pergi liburan, oke, ada 3 tahap. Saya mau ambil koper dulu dari gudang, tugas 1 selesai. Saya mau kumpulin semua barang yang saya mau bawa dan taruh di samping koper, tugas kedua selesai. Tugas ketiga saya packing, saya masukin. Ya, silakan. Saya kasih waktu teman-teman di sini 1 menit kali ya, yang ini ya biar nggak terlalu kecepatan. Saya terbantu oleh para ahli kok, Andre. Jadi mudah-mudahan bantuan yang saya terima boleh membantu teman-teman juga ya. Tenang aja, ini bisa direvisi kemudian, teman-teman bisa perbaiki, bisa perbanyak, bisa pertajam, bisa perjelas nanti lain waktu. Tapi ada sub goal besarnya dulu teman-teman ya. Yang keenam, saya lanjut dulu ya. Nah, buat goal yang ada unsur waktunya. Ingat tadi ada delay teman-teman ya. Kita itu time sensitif teman-teman. Manusia itu time sensitif. Kita udah tahu, kita udah punya goal dan kita udah punya sub goal, tapi kita nggak punya waktunya. Nah ini celaka ya. Gimana kita mengaitkan sub goal kita ini sama waktu? Goal besar kita punya waktu, sub goalnya juga punya waktu, teman-teman. Ada yang harian, ada yang mingguan, is okay. Ada yang 10 menitan, nggak apa-apa. Ya, bicara waktu itu misalnya gini, saya akan telepon setiap hari Senin, Selasa, Rabu misalnya. Setiap kali telepon, saya akan telepon selama 1 jam misalnya. Terserah teman-teman. Ya. Atau misalnya 10 menit ke depan setelah beres dari M3 ini, saya akan refleksi. Wah, itu juga tetap goal yang berwaktu ya. Sub goal yang berwaktu. Kalau apapun yang lo tulis di sub goal lo, boleh, silakan teman-teman. Ada yang bulanan dan seterusnya. Kuncinya teman-teman bikin cukup cepat ya, bikin cukup cepat sehingga kita akan menaatinya. Kita punya pasti perlu eksplorasi, cari dulu, tapi tulis dulu aja teman-teman ya. Kalau kita mau olahraga nge-gym misalnya 3 kali, tadinya kita sub goal tulis cuma mau nge-gym 3 kali. Terus kemudian kita sekarang tulis Senin, Selasa, Rabu misalnya. Setelah jemput anak jam 2 sampai jam 4. Nah, itu kan lebih jelas ya dari segi waktu ya, teman-teman ya. Kemudian lapor pajak. Nah, teman-teman, ya kapan saya akan menyelesaikan minggu ini? Oh, no. Minggu ini hari apa? Hari Rabu. Tanggal 30 Maret. Paling telat jam berapa? Jam 11 siang. Tulis, teman-teman. Kalau lu mau promosiin 3AD kapan? Ya, karena promosiin 3AD di bulan Juni berbeda dengan promosiin 3AD di bulan November, ya. Teman-teman mau jualan 300 juta, kapan beresnya? Ya, sebulan berapa, seminggu berapa, itu semua berkaitan dengan waktu. Ya, tulis unsur waktu di setiap sub goals-nya teman-teman. Yang ke-7, make them specific teman-teman, buat lebih spesifik. Karena kalau nggak spesifik, kita cenderung pengen nunda. Ya nggak? Kalau nggak spesifik, kita cenderung nggak melakukan teman-teman. Karena nggak jelas, otak kita juga bingung. Bantu diri teman-teman dengan tulis
yang lebih spesifiknya apa, ya. Bantu dengan tempat di mana kalian mau lakukan. Kalau tadi nge-gym mau di Selfit, di Real Fitness atau di mana. Oke. Kalau kalian mau latihan nge-gym itu apa aja sih item-itemnya? Oh, Senin saya lakukan latihan punggung, Rabu latihan dada, Kamis latihan kaki. Saya akan lakukan selama 4 bulan misalnya. Lapor pajak ya, formulir apa yang harus kalian submit? Kalian udah tahu atau belum? Oke. Kalau kalian mau promosiin AD, bukan cuma kapan. Kalian tahu omsetnya berapa? Kemudian NAA-nya ada berapa? AA-nya ada berapa? Kemudian kalau kita mau penjualan 300 juta, berapa sih case rata-rata yang lu punya hari ini? Berapa rata-rata size-nya? Berapa telepon yang harus lu buat? Di mana lu mau telepon setiap harinya? Jam berapa lu mau teleponnya? Berapa list nama yang lu harus punya? Make it clear. Oke, teman-teman, James Clear bilang ada yang namanya habit stacking ya, tumpukan kebiasaan. Misalnya teman-teman bisa juga bantu diri teman-teman di bagian ini, di part 7 ini, tulis, saya akan lakukan A setelah saya lakukan B. Saya akan lakukan C setelah saya lakukan D. Ya, boleh teman-teman kalau itu membantu. Nah, berkaitan dengan yang nomor 8. Niat implementasi. Ini menurut gue ini keren teman-teman ya. Ini juga yang saya dapat dan saya lagi coba belajar buat terapin ya teman-teman ya. Faktanya teman-teman, kita akan sering ketemu dengan yang namanya distraction, dengan impulsiveness yang ada di sekitar kita, betul ya. Tapi kita punya yang namanya cues and triggers ya. Kita akan ketemu dengan notification dan kita punya keinginan pengen buka. Itu udah natural. Kita nyium bau masakan, kita pengen makan teman-teman. Ya. Nah, dalam konteks yang positif misalnya teman-teman, alarm bunyi ya bangun. Ada lihat buku ya baca teman-teman. Nah, kita seringkali dikendalikan oleh lingkungan kita, atau artinya kalau kita bisa mengendalikan lingkungan kita, yang mengendalikan kita, artinya kita bisa mengendalikan diri kita dengan lebih baik. Ya, rancang lingkungan teman-teman, singkirkan hal-hal yang menggoda, yang mengingatkan kita pada godaan, pada impulsiveness. Sebaliknya install apa yang justru mengingatkan kita sama goals kita. Bagaimana teman-teman membuat hal tersebut lingkungan teman-teman seperti itu? Ada istilah namanya implementation intention. Ya, stimulus respon. Jika, nah ini teman-teman ya, jika setelah teman-teman lakukan yang dua tadi, remove hal-hal yang mengeliminasi hal-hal yang mengganggu, dan juga teman-teman menginstall hal-hal yang bisa membantu teman-teman, oke? Apa yang ada di meja kerja lu, apa yang ada di handphone lu hari ini, teman-teman bisa lakukan ini. Kalau akhirnya saya tergoda untuk melakukan hari ini atas izin diri lu sendiri ya. Dengan awareness yang lu dapat pagi ini, putuskan, jika saya misalnya buka Instagram, misalnya di jam tertentu, maka saya akan lakukan apa? Kita reprogram teman-teman. Ya, jika saya nggak ada kerjaan, biasanya saya main game. Nah, jika saya main game, saya akan main hanya 15 menit, dan setelah itu saya akan telepon 3 orang. Misalnya begitu, contoh ya teman-teman ya. Kalau misalnya lu tetap nggak mau ninggalin Netflix, menurut gua nggak masalah, teman-teman ya. Instant gratification yang dalam kendali ya teman-teman ya. Nontonlah 1 episode teman-teman, tapi setelah itu janjilah sama diri lu sendiri untuk lu telepon 5 orang. Itu edan teman-teman ya. itu edan teman-teman ya. Oke. Yang masalah adalah ketika lu udah nonton 1 jadi 2. Nah, itu teman-teman ya. Itu masalah komitmen yang tadi itu teman-teman ya. Nah, jadi makin spesifik semakin mudah ketika lu ketemu dengan hal-hal yang lu temukan sehari-hari lu. Coba ketemukan dengan 3 sub goal lu, ada nggak yang bisa lu lakukan, ada nggak yang bisa lu buat sesuatu yang lu biasa lakukan dan terdistract ya, buat pre-commitment-nya, pre-decision-nya teman-teman. Nah, oke, kita hampir selesai teman-teman, 2 lagi. Oke, saya minta maaf nih, kayaknya M3 hari ini lebih panjang dari biasanya ya. Oke, yang ke-9 teman-teman. Nah, ini teman-teman bagian yang menyenangkan. Hadiahi diri kita sendiri. Ini opsi yang opsional, teman-teman, tapi penting menurut gua. Coba deh, ya. Coba kasih deh hadiah kecil apa yang bisa lo kasih sama diri lu sendiri setelah lu menyelesaikan si sub goal-nya, teman-teman. Ya, hargai kerja keras lu. Ketika selesai dengan 1 sub goal atau dengan goal ini, saya akan lakukan ini. Ya, tentu kalian pasti dapetin dong kesenangannya pada saat melakukan
prosesnya dan lu menyelesaikan itu pasti lu dapat happiness-nya. Lu mungkin checklist di habit tracker-nya dan lain-lain, lu pasti seneng tuh. Tapi coba kasih ada sesuatu nggak yang bisa lu kasih. Mungkin goal-goal sederhana, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Pre-commitment. Pra-commitment. Saya mau bilang, teman-teman, ini seperti public announcement ya. Seperti pengumuman publik. Pengumuman publik apa yang bisa lu buat hari ini. Publik ini boleh banyak, boleh sedikit, teman-teman. Boleh orang-orang di kelompok terdekat lu, boleh juga orang-orang yang ada di sosial media lu, teman-teman. Teman-teman mungkin by the way, beberapa waktu kemarin ini saya sempat sering banget tuh sharing tentang saya lagi jalan kaki. Kayaknya nggak penting juga sih orang-orang ngelihat saya lagi jalan gitu, tapi buat saya itu penting. Saya pernah coba beberapa hari nggak posting, nggak ada yang nanyain, Ray lu nggak jalan begini nggak? Ternyata mungkin yang penting buat kita nggak penting buat orang lain. Tapi di sini teman-teman poinnya adalah pertama lu share sesuatu teman-teman untuk meningkatkan kekuatan dari tujuan lu, kekuatan dari komitmen lu. Pencapaiannya, nah ini problemnya teman-teman yang seringkali gue juga suka miss. Pencapaian itu harus bisa diverifikasi. Orang lain bisa ukur, orang lain bisa periksa. Apakah lu melakukan atau enggak? Apakah lu menindaklanjuti apa yang lu udah rencanakan atau enggak? Secara terbuka, teman-teman. Buat tujuannya yang tadinya mungkin kita bilang saya mau belajar lebih banyak, itu rancu, teman-teman, nggak bisa diukur. Saya mau berolahraga lebih rajin. Saya mau berjuang prudensial, itu rancu, teman-teman. Saya mau lakukan yang terbaik, itu juga rancu. Saya mau bahagiain orang tua, itu juga rancu. Tapi saya percaya di proses 1, 2, 3, 4 tadi teman-teman udah buat tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga orang-orang yang teman-teman mau ceritain apa yang teman-teman mau lakukan, baik tujuan akhirnya maupun prosesnya, mereka bisa bantu buat ukur. Sebenarnya teman-teman ini merugikan kita ya kalau kita nggak lakukan, teman-teman ya. Tapi kalau kita setia dengan 9 langkah sebelumnya, kemudian di sini kita coba lakukan, saya jadi orang yang pertama ya teman-teman ya untuk boleh share proses yang saya mau lakukan. Untuk teman-teman boleh dengar juga. Hari ini saya akan komit di bulan April teman-teman untuk menyelesaikan 100 panggilan telepon. Which is itu besar buat saya teman-teman ya. Mungkin buat Nita itu kecil ya, selesai 5 hari. Buat saya itu besar teman-teman. 100 panggilan telepon. Oke, dan saya akan kasih tahu sama Raylin, Papa akan telepon 100 orang. Ya. Saya akan coba buat yang kemarin kayak Koriko cerita, ada toples, kemudian ada apa yang bisa saya pindahin sampai 100 begitu teman-teman ya. Saya akan minta Raylin tanya ke saya setiap hari, setiap malam, sehingga saya ngerasain tuh keterdesakannya teman-teman ya. Inhale, exhale-nya. Benar-benar ke Andre ya. Jadi teman-teman yuk, coba yuk. Teman-teman mau ngapain? Oke, dengan goal teman-teman apa yang kita mau lakukan? Ini ironis ya. Banyak orang tuh nggak mau kelihatan sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang mudah menyerah. Makanya mereka nggak mau cerita. Mereka nggak mau dibilang orang yang nggak bisa dipercaya, nggak bisa diandalkan. Makanya mereka nggak mau cerita. Mereka berkomitmen pada diri sendiri dan itu sucks, teman-teman. Coba lihat lagi tujuan sub goals kita, apa yang bisa diverifikasi oleh orang sekitar kita, teman-teman. Ya. Kalau itu mungkin komitmen sama leader dulu, do it, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Oke. Selamat teman-teman. Kita sudah selesai dan ini mungkin jadi salah satu catatan yang paling penting sepanjang tahun 2022 yang perlu pernah buat, teman-teman. Jadi kasih tepukan sama diri sendiri, bilang Edan lu keren, luar biasa, teman-teman. Tepuk ya. Wah, teman-teman ya, bagikan ini kalian ini pasangan teman-teman. Dan terakhir saya mau bilang, it doesn't matter if you fall down. Kalau misalnya lu gagal dan lu menunda lagi dan lu terjebak kepada penundaan, it's okay teman-teman, it doesn't matter. Everyone does. What matter is what you do next. Either stay down or rise up again. Apakah lu bangkit lagi dan mencoba lagi dan mengusahakan lagi? Stick to your goal. That's what determines your strength. See you at the city that never sleep. Teman-teman, selamat pagi. Itu wow banget. Kenapa wow banget? Ini 10 hal ini tuh udah kayak tinggal sama leader nanti ya, 10 hal. Oke, yuk
kita ketemuan, saling ngingetin. Gua pribadi perlu punya cerita buat mereka. Dan kalau mereka mau ngelakuin 10 ini, yuk saling cerita. Dan powerfulnya kalau kita boleh lakuin ini ya, sebagai sebuah sebuah bareng-bareng. Ini menurut saya ini awesome banget. Jadi sekali lagi Ray, terima kasih ya Ray buat apa yang Ray punya dan boleh dibagiin. Ini sangat powerful buat kita. Terima kasih Ray. Oke. Keberaniannya untuk bercerita ini dan keberaniannya untuk Ray boleh ngelakuin 100 orang di April itu. Bolehkah teman-teman terakhir kali di hari ini untuk setiap jeripaya investasi boleh kita tepuk tangan dong dan bilang thank you buat Ray sekali lagi teman-teman. Boleh di-unmute teman-teman bilang thank you sama Ray. Thank you, Ray. Terima kasih Ray. Thank you, Ray. Thank you banget, Ray. Thank you, Ray. Oke. So itu menutup pertemuan kita di M3 hari ini. Kita akan bagi-bagi breakout room. Kita boleh diskusi sama semua leadernya masing-masing. Thank you banget semuanya dan selamat pagi.